الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita adalah at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermanhaj dengan manhaj as-salafis salih. Kita akan benar-benar menyadari bahwa ini adalah sebuah nikmat yang besar yang dengannya kita bisa beriman dengan iman as-sunnah, berdasarkan bimbingan sunnah. Kita bisa berakidah dengan berjalan di atas aqidatus sunnah. Kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sunnah. Ketika kita ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan umum sifatnya, amalan di sini zahiran atau batinan, aqidatan atau ibadatan atau akhlaqan, imanan, man amila amalan nakira fi siyaq asy-syart fata'um jami'a afradiha. Lafaz nakirah, man amila amalan, yang berposisi pada konteks pembicaraan yang mengandung asy-syart, persyaratan man amila. Maka bersifat syamil, menyeluruh, mencakup segala bagian yang terkandung dalam kalimat nakirah ini. Sehingga amalan dalam konteks hadis ini mencakup al-aqidah, al-ibadah, wal-iman, wal-manhaj, wal-akhlaq. Fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah atau contoh atau bimbingan dari kami, yakni dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Yang Allah katakan dalam ayatnya, wal amalus salihu yarfa'uh. Dan amalan saleh Allah angkat menuju kepadanya makbulan di sisinya, diterima di sisinya. Maka amalan yang tidak saleh adalah amalan yang tidak dibawa bimbingan as-sunnah. Akidah yang tidak saleh adalah akidah yang tidak di dalam bimbingan as-sunnah. Iman dan manhaj yang tidak saleh adalah iman atau manhaj yang di luar bingkai as-sunnah. Itu tidak akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai amal saleh. Yang diangkat oleh Allah sampai ke sisinya
wa huwa fawqa 'arsyihi mustawin 'alaih. Peristiwa di atas arsy-Nya adalah hanya al-amalus salih. Qala ta'ala wal 'amalus salih yarfa' ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik itu at-tauhid wal iman as-sahih. Mata yakunu sahihan, kapan sebuah amalan, iman, akidah menjadi sahih, menjadi benar? Apabila sesuai atau dalam bingkai koridor as-sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senang ittiba'us sunnah fi aqidatina wa imanina wa ibadatina wa da'watina wa tarbiyatina. Senang kita, suka. Ini nikmat min Allah. Dibuat hati kita, dijadikan oleh Allah dada kita ini lapang untuk berjalan di atas sunnah. May yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wal Islam huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Nah, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah untuk kemudian dada kita sempit menjalankan sunnah pada semua urusan kita. Merasa sempit untuk ittiba'ul adillah pada berbagai urusan kita, dakwah kita, tarbiyah kita, akhlak kita. Nah, wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah sesatkan dia. Sesat akidahnya, imannya, ibadahnya. Maka Allah jadikan hatinya atau dadanya sempit. Bisa karena kepentingan dunianya, bisa sempit karena gengsinya, dan seterusnya. Sempit. Sempit dadanya karena adillah itu datangnya dari orang yang dia anggap lebih kecil, lebih junior. Ya. Sadruhu dayyiq. Nah. Haraj. Penuh beban. Ka'annama yas'adu fis sama. Perumpamaannya bagaikan orang yang dipaksa naik ke langit. Iyadzan billah. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senang mendengar dalil-dalil sunnah. Tentram hati kita menunggu adanya dalil. Dan itu tidak mudah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nikmat besar Allah jadikan kita secara zahir suka dan senang mengikuti bimbingan as-salaf. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu terletak pada sikap mengikuti jejak as-salaf.
Dan segala kejelekan, segala kerendahan, segala musibah muncul dan terjadi diakibatkan ibtida' man khalaf. Berbagai bid'ah yang diadakan oleh kaum khalaf. Kaum khalaf ini yang datang setelah salaf tetapi tidak mengikuti jejak salaf. Haula al-khalaf. Nikmat besar. Kita akan terasa dan menyadari bahwa ini benar-benar nikmat besar ketika kita ingat hadis iftiraqul ummah. Idh yaqul nabiyuna alaihi salatu wassalam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya di dalam an-nar illa wahidah, kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang satu ini? Qala man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsip-prinsipnya, prinsip berimannya, prinsip akidahnya, prinsip ibadahnya, prinsip dakwahnya, prinsip pendidikannya berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Nikmat besar. Kita dijadikan senang mengikuti jejak mereka, mempelajari jejak mereka, menjadikan nasihat-nasihat mereka sebagai dasar kita beriman, berakidah, beribadah. Senang kita. Itu bukan perkara yang mudah, bukan kecil. Apalagi antum melihat bagaimana banyaknya orang yang ightarru biuqulihim wajtihadatihim wa araihim. Kita akan merasakan betapa besarnya nilai nikmat ini, ittiba'us salaf, ketika kita melihat betapa banyaknya orang yang berbangga, tertipu dengan kepandaiannya, dengan logika-logikanya, ra'yu-ra'yunya, istihad-istihadnya, penemuan-penemuannya, analisa-analisanya. Sehingga tidak jarang di zaman ini orang mudah mengatakan, kalau dalam perkara ini, dalam hemat saya, yang satu dalam pandangan saya sebaiknya begini. Tidak jarang kita mendengar bahwa menurut kebiasaan orang tua kita, kebiasaan adat istiadat negeri kita, masing-masing membanggakan araknya. Kita merasakan nikmat, walhamdulillah. Kita mendapati orang-orang yang ketika disampaikan kepadanya, ya akhi, atau ya ammi, atau ya fulan, atau ya man, dalam perkara ini Nabi kita mengatakan kada wa kada. Dia menjawab atau balik menjawab, ya tapi dalam pandangan saya, subhanallah, ya subhanallah, bersyukur. Allah jadikan kita ketika ada seorang menyampaikan hadis Rasulullah, kita terdiam dan menerima, sami'na wa ata'na. Nikmat besar. Yatlubu minna asy-syukur. Meminta kepada kita adanya syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita mengingat qaul Allah Jalla wa Ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, yushaqiq,
Rasulullah fi syiqqin wa anta fi syiqq. Berlawanan dengan Rasul, Rasulullah berada di satu sisi sementara Anda berada di satu sisi. Akidah Rasul di sisi yang ini, Anda akidahnya berada di sisi yang berlawanan. Metode beriman Rasulullah seperti ini, berada di sisi ini sementara Anda menyelisihi cara beriman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Atau min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya al-huda ay al-adillah, masih saja menentang. Sudah jelas kepadanya dalil, sudah disampaikan. Qala Allah kadza, la. Qala Syekh fulan kadza. Ya akhi, qala Allah kadza, la. Dalam penemuan ini ditemukan begini dan begitu. Ya akhi, qala Rasulullah kadza. Nah, itu bukan saatnya mengamalkan hadis itu. Ya subhanallah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, tabayyan lahu ad-dalil. Tetap saja wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tetap saja ba'da ma tabayyana lahul huda, masih mengikuti jalannya, prinsipnya, akidahnya, manhajnya selain manhaj dan prinsip al-mu'minin. Man humul mu'minun? Dalam ayat ini qala al-a'immah humus sahabah, as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin ay wa yattabi' ghaira sabilis sahabah. Nah, dijelaskan antara lain oleh Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala tentang siapa itu sabilil mu'minin, ay sabilis sahabah, yang mereka menerima ilmu, mempelajari ilmu Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka adalah akidah Rasul. Iman mereka adalah cara berimannya Rasul. Ibadah mereka juga demikian. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia menyimpang dari posisi sesuai dengan penyimpangan yang dia maukan. Nyimpang dia. Karena sudah nggak mau dalil. Sekarang gengsi. Karena marah, karena emosi, karena nggak sesuai dengan adat kampungnya, karena menyinggung keluarga besarnya, nggak mau menerima dalil. Yushaqiq terus. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, walhamdulillah ala nikmatis sunnah, walhamdulillah ala nikmatis salafiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Namun bersama itu as-salafiyah allati hiya al-Islam, kalau Allah mengatakan udkhulu fis silmi kaffah, al-Islam ya, yang kaffah hiya salafiyah. Salaf yang telah menerapkan al-Islam yang kaffah. Sehingga barang siapa yang ingin mengamalkan ayat ini tadi, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, ikuti cara berislamnya as-salaf. Menyeluruh. Ketahui bahwasanya as-salafiyah ini bukan iddia, bukan dakwah bila dalil, bukan sekadar klaim, pengakuan. La. Tetapi al-qaul alladhi yusaddiquhu al-amal. Ucapan, pernyataan yang dibenarkan dan dibuktikan oleh perbuatannya. As-salafiyah bukan
al-amani. Hanya sekedar klaim dan angan-angan, tidak. Tetapi itu adalah prinsip yang tidak cukup hanya dengan klaim dan pengakuan. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, "Laisa bi amanikum wala amaniyi ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Bukan dengan klaim-klaim kalian dan angan-angan kalian, bukan pula agama ini, kebenaran itu hanya dengan klaim-klaim ahlul kitab. La, man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat kejelekan, imma bisyirk, wa imma bil bid'ah, wa imma bil ma'asi. Man ya'mal su'an, yujza bih. Barang siapa yang berbuat Allah balas sesuai dengan kejelekan yang dia buat. Barang siapa yang berbuat kesyirikan atau kekufuran atau riddah, Allah balas itu semua sesuai dengan kejelekan yang dia lakukan. Wa may ya'mal bid'an wa muhdatsat, Allah balas juga, yujza bih. Wa may ya'mal ma'asi yujza bih. Nah, bukan agama klaim Islam. Bukan pula as-salafiyah itu adalah manhaj yang hanya sekedar klaim. Dan bukan pula ini agama keturunan. Enggak. Bukan pula agama dan manhaj kedaerahan. Enggak. May ya'mal su'an yujza bih. Tidak kemudian karena nenek moyang kita di atas sunnah, pasti kita akan menjadi di atas sunnah. Bukan dikarenakan nenek moyang kita atau guru kita, pendahulu kita, masyayikh kita di atas salafiyah, kemudian pasti kita berada di atas salafiyah. La, may ya'mal su'an yujza bih. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala membantah salas tawaif fi hinin wahid. Membantah 3 taifah, 3 kelompok kufur dalam klaim-klaim mereka sekaligus di dalam ayat yang sama. Wahum al-yahud, thumma an-nasara, thumma al-musyrikun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kenapa ayat ini berbicara ini? Apa sebabnya? Yaitu ketika ada klaim dari al-Yahud di Al-Madinah bahwasanya nahnu ala dini Ibrahim, dinuna huwa dinu Ibrahim wa Ibrahim abuna. Ibrahim adalah ayah kita. Karena mereka adalah keturunan dari Bani Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Turun-temurun. Al-Anbiya dari Bani Israel. Bangga. Kakek kita, ayah kita. Dinuna adalah din mereka adalah din kita, akidahnya mereka sama. Ini yang kita jalani, warisan dari mereka. Kata Yahud. Maka Allah katakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan. Di sisi lain, An-Nasara mengklaim bahwa mereka ala millati Ibrahim. Bayangkan antum, al-qailun anna Isa ibn Allah wa anna Allah ittakhadha waladan
mengklaim masih di atas millat Ibrahim. Nah, bangga mereka dengan Ibrahim dan sebagai keturunan Ibrahim. Maka Allah katakan, wala nasraniyan, dan bukan pula Ibrahim itu bagian dari agama Nasrani, atau dia seorang yang berada di atas agama dan akidah Nasrani. Enggak bermanfaat garis keturunan, enggak bermanfaat para guru dan masyayikh. Tidak. Begitu juga Quraisy, wahum min sulalat Ismail ibn Ibrahim, wahum min Kinanah. Nah, apakah tanfa'uhum al-qabilah? Yanfa'uhum an-nasab? Bermanfaat untuk mereka untuk menjadikan akidah mereka menjadi benar dan lurus sebatas anak keturunan atau kabilah atau suku dan nasab? La. Maka Allah katakan, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pula Ibrahim itu bagian daripada mereka al-musyrikun yang agamanya berada di atas akidah syirik. Sama kita juga. As-salafiyah bukan klaim, bukan pengakuan. La. Tetapi keyakinan, pernyataan yang dibuktikan dengan amal, bukti. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkait masalah ini, pertama kita mengingatkan diri kita semuanya untuk benar-benar beramal dengan as-salafiyah ini fi ibadatina wa da'watina antum semuanya. Nah, penting al-wasiyah bil istiqamah ala salafiyah. Penting untuk diulang-ulang pernyataan salaf. Antara lain al-Imam al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyak wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Pentingnya ini nasihat sabar dan istiqamah di atas salafiyah, di terpaan, menghadapi berbagai terpaan, musibah, tantangan. Al-Imam Al-Auza'i ketika memberi nasihat ini, ya alaik bi athari man salaf wa in rafadhakan nas. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu, mencampakkanmu, mencibirmu. Ada isyarat, ada tanda bahwa tamassuk bis salafiyah itu akan menghadapi tantangan-tantangan. Sabar. Di zaman ini pun ya, tentunya kita berharap Allah jadikan kita min ibadihis sabirin alal haq wa alal salafiyah. Nah, di zaman ini pun klaim-klaim salafiyah bermunculan dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak. Sampai-sampai beberapa pihak terkait menyimpulkan bahwa salafiyah itu terbagi dalam beberapa sekte. Nah, muncullah pembagian yang mereka istilahkan dengan adanya salafi tarbiyah, salafi jihadi, salafi takfiri.
Apa sebabnya sampai ada pembagian seperti ini? Dari beberapa pengamat. Karena pertama, mereka para pengamat itu sendiri tidak mengerti, tidak memahami mahiyas salafiyah. Kedua, munculnya atau banyaknya pihak-pihak yang mengklaim bahwa akidah dia dan manhajnya, dakwahnya, pergerakannya di atas prinsip-prinsip salafi. Nah, ini yang menjadikan munculnya pembagian seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya biidznillah taala, karena memang pentingnya topik ini untuk diketahui oleh talabatul ilm pada hari-hari ini. Nah, mungkin di antara antum ada yang terpaksa harus menjelaskan dalam beberapa kesempatan dan kepada beberapa pihak. Hadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.